Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara mengobservasi guru di platform Merdeka Mengajar atau di PMM. Caranya adalah kepala sekolah harus masuk di PMM menggunakan akun kepala sekolah dan memilih menu pengelolaan kinerja atau membuka menu pengelolaan kinerja. Kemudian Anda atau kepala sekolah harus membuka menu lakukan penilaian. Kemudian membuka menu cek daftar guru. Kemudian pilih salah satu guru yang akan diobservasi sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan dengan membuka menu atau tombol nilai. Kemudian menilai guru yang sudah dipilih dengan cara menekan tombol nilai. Kemudian menggesernya ke atas, kemudian cek rincian. Kepala sekolah harus memilih opsi yang sudah ditentukan. Ada 3 opsi dari satu pertanyaan, ada 3 opsi, kemudian kepala sekolah juga harus memberikan catatan. Begitu juga dengan pertanyaan kedua, kepala sekolah harus memilih satu opsi, kemudian memberikan catatan. Dan seterusnya sampai pertanyaan ketiga, kepala sekolah harus memberikan pilihan opsi, kemudian memberikan catatan. Kemudian yang terakhir, kepala sekolah memberikan rekomendasi bagi guru yang sudah diobservasi, kemudian Anda bisa mencetaknya dengan menekan tombol cetak yang ada di pojok kiri bawah. Bila Anda sudah merasa pilihan Anda benar, catatan Anda benar, dan rekomendasi Anda benar, Anda bisa langsung menekan tombol kumpulkan untuk mengakhiri observasi ini. Atau bila Anda masih merasa ingin mengubah atau mengedit, Anda bisa menyimpan draftnya dengan cara klik tombol simpan draft. Bila ini sudah Anda lakukan, sudah Anda selesaikan, sudah Anda kumpulkan, Anda kembali lagi ke menu sebelumnya. Nah, ini tombol nilai masih abu-abu karena guru belum melihat hasil observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Untuk kepala sekolah sampai di sini sudah selesai dulu. Kita menunggu guru menindaklanjuti hasil observasi ini. Caranya adalah bila Anda kepala sekolah sudah selesai ini, sekarang gantian gurunya yang membuka akunnya di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini adalah akun guru yang sudah saya observasi tadi. Guru harus membuka menu pengelolaan kinerja. Kemudian cek langkah observasi dengan menekan tombol cek langkah observasi berwarna biru ini. Kemudian geser ke atas. Nah, ini adalah cek rincian yang bisa Anda buka, yang bisa guru buka sesuai dengan rincian atau langkah-langkah observasi yang dilakukan oleh atasan. Ini tidak usah mengeklik apapun, hanya melihat saja, hanya mengecek saja, kemudian kembali. Kemudian tugas guru adalah isi dokumen. Nah, ini adalah hasil penilaian oleh kepala sekolah. Ada 3 pertanyaan dan 3 pilihan, kemudian ada 3 catatan, kemudian ada 1 rekomendasi dari kepala sekolah. Tekan saja lanjut untuk melanjutkan proses berikutnya. Nah, ini ada formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Ini ada beberapa kolom yang harus diisi oleh guru. Misalkan ini ada pertanyaan, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas. Ini diberikan contoh jawaban oleh sistem, yaitu saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Anda bisa mengisinya sesuai dengan yang Anda alami ketika kegiatan observasi. Kemudian ini juga ada panduannya, bisa Anda baca, bisa Anda pelajari. Kemudian cek hasil observasi ini adalah penilaian tadi yang sudah Anda lihat tadi. Kemudian, nah ini ada pilihan belajar di platform Merdeka Mengajar PMM. Jadi setelah diobservasi dan ada sesuatu hal, misalkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau sesuatu yang perlu ditingkatkan, Anda bisa memilih tindak lanjut dengan belajar topik
atau belajar pelatihan mandiri di PMM. Ada 3 pilihan, tapi Anda diperbolehkan memilih satu saja. Misalkan memilih pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Anda bisa memilih ini, kemudian memilih topiknya apa. Di sini ada. Misalkan saya pilih persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, satu ada sudah cukup. Kemudian, kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Ini sudah diberi contoh Mei sampai Juni, misalkan Mei. Seperti ini. Kemudian, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Anda juga bisa memilihnya. Misalkan memilih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik, misalkan seperti ini. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Ini sudah diberi contoh, membicarakan opsi-opsi program dengan Dinas Pendidikan, misalnya seperti itu, atau Anda bisa mengisi sesuai dengan yang Anda inginkan. Kemudian, apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Ini sudah diberi contoh semua. Setiap isian sudah diberi contoh. Anda tinggal menulis atau menulis sesuai dengan apa yang sudah Anda lakukan. Kemudian yang terakhir, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Di sini bisa memilih salah satu. Ini misalkan, nah ini misalkan November. Kemudian apa-apa yang Anda ingin lakukan? Diskusi misalkan. Dengan pemangku kepentingan. Atau bisa Anda mengisinya dengan sesuai dengan apa yang sudah Anda laksanakan. Bila Anda sudah mengisinya semua, Anda tekan tombol kumpulkan. Atau sebelum Anda mengumpulkan, misalkan Anda ingin mengecek ulang, Anda bisa mengecek ulang. Tapi bila sudah Anda yakin untuk mengumpulkan, Anda tekan tombol kumpulkan. Nah, ini sudah selesai bagian 1 tentang pelaksanaan observasi. Sekarang kita buka di akun guru, kita refresh. Oh maaf, ini di akun kepala sekolah, kita refresh. Nah, ini tombol nilai sudah menjadi biru yang tadinya berwarna abu-abu. Kita tinggal menilai apa yang sudah dilaksanakan oleh guru tadi. Nah, ini sudah terlihat semua pilihan-pilihan guru tadi. Ini sudah terlihat semua pilihan-pilihannya. Kepala sekolah tinggal memberikan catatan. Nah, ini bagaimana kesadaran guru ketika berrefleksi. Nah, ini tinggal memilih. Misalkan dipilih ini. Kemudian, apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Anda bisa menulisnya di sini sesuai dengan yang Anda lakukan ketika observasi. Setelah memilih salah satu dari ketiga ini, Anda sebagai kepala sekolah harus memberi catatan di sini apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut. Anda bisa menulis sesuai dengan apa yang Anda rasakan atau Anda lihat ketika observasi. Ini. Langkah yang diambil guru dalam meningkatkan kompetensi diri maupun dalam meningkatkan
meningkatkan kualitas pembelajaran sudah baik, misalkan seperti itu. Setelah selesai memberi catatan, kemudian tekan kumpulkan. Kemudian sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Ini dicentang, kemudian tekan kumpulkan. Nah, ini penilaian sudah selesai. Kemudian lanjut bagian 2, yaitu tindak lanjut observasi yang akan dilaksanakan atau dilakukan bulan berikutnya. Demikianlah berbagi pengalaman saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.